Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi. Pemirsa, sebanyak 18 wartawan ekonomi dan bisnis dari wilayah Siantar dan Simalungun menghadiri kegiatan bincang bareng media yang digelar Bank Indonesia Pematang Siantar Kamis siang 5 Juni 2025. Acara yang berlangsung di The Daun Resto dan Cafe, Jalan Raja Wali, Kota Pematang Siantar ini menjadi forum terbuka untuk memaparkan kondisi perekonomian terkini di kawasan kerja Bank Indonesia Pematang Siantar yang dikenal dengan sebutan Sisi Batas Labuhan, meliputi Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu. Perbincangan juga menyoroti langkah efisiensi anggaran besar-besaran yang dijalankan pemerintah di era Presiden Prabowo, serta akselerasi penggunaan transaksi digital melalui kris terus meningkat. Mukarobin menambahkan kinerja investasi pada tahun 2024 mengalami perlambatan setelah lonjakan signifikan di tahun 2023. Namun kinerja ekspor hingga Februari 2025 tetap mencatat pertumbuhan, sementara impor sedikit melambat. Sementara itu perkembangan inflasi menunjukkan kabar baik pada Mei 2025. Inflasi di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Labuhan Batu justru mengalami penurunan atau deflasi yang ditopang oleh melimpahnya pasokan bahan pangan, terutama cabai merah yang menyebabkan harga turun. Dalam upaya pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID telah melaksanakan berbagai langkah konkret, mulai dari high level meeting hingga kegiatan teknis lintas sektor guna menjaga stabilitas harga di daerah. Dari sistem keuangan, Mukarobin menjelaskan perbankan di wilayah kerja BI Pematang Siantar tetap menunjukkan kinerja yang sehat. Penyaluran kredit tumbuh positif hingga April 2025 dengan kualitas kredit yang terjaga. Sementara transformasi digital juga terus digenjot. Hingga April 2025, transaksi kris menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan pangsa terbesar berada di Kabupaten Simalungun, Kota Siantar, dan Kabupaten Asahan. Namun, dari sisi peredaran uang rupiah, BI mencatat masih terjadi net outflow, artinya lebih banyak uang yang keluar dibandingkan yang masuk. Menyikapi hal ini, BI membuka layanan penukaran uang rusak dan terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, serta slogan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di-stemples. Menutup kegiatan, Mukarobin menyampaikan bahwa Bank Indonesia Pematang Siantar telah menyiapkan 3 agenda penting pada bulan Juni 2025. Di antaranya, Final Duta Guru dan Duta Muda BI, kolaborasi Geobike Caldera Toba, dan peluncuran program Wira Usaha Baru Indonesia atau WUBI. Dan sejauh mana perkembangan ekonomi yang ada di Kota Pematang Siantar, khususnya di wilayah Sisi Batas Labuhan? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan. Tadi kami alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan kegiatan temu media ya, sebagai wadah
Bank Indonesia bersama dengan media untuk memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ekonomi di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar yang biasa kita sebut dengan sisi Batas Labuan. Ada beberapa hal tadi. Yang pertama adalah kita menyampaikan perkembangan ekonomi terkini di wilayah kerja kita Pematang Siantar, di antaranya mengenai pertumbuhan ekonomi, kemudian mengenai ekspor, kemudian mengenai inflasi, kemudian juga perbankan dan sistem pembayaran. Nah, alhamdulillah secara umum kondisi perekonomian di wilayah Pematang Siantar di 8 kota kabupaten secara umum masih kondusif, positif ya. Ditunjukkan dengan pertama pertumbuhan ekonomi di 2024 kita mengalami pertumbuhan 4,1%, meskipun ya ini masih memiliki tantangan ya dibanding pertumbuhan dengan Sumatera Utara, kemudian juga nasional kita masih agak sedikit di bawah ya, tapi 8 kota kabupaten ini masih tumbuh dengan positif. Nah, itu dari pertumbuhan. Nah, penyumbang pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja masih sektor pertanian, kemudian juga ada industri pengolahan dan perdagangan ya, sesuai dengan karakteristik wilayah kerja ini. Nah, kemudian dari sisi inflasi, alhamdulillah inflasi di wilayah kerja kita Pematang Siantar ini juga terkendali ya. Bulan ini ya, inflasi di kota Pematang Siantar adalah deflasi 0,17%. Ya, benar ya, 0,17%. Nah, kemudian di sisi Batas Labuan Labuan Batu, mohon maaf. Labuan Batu adalah 0,51. Cukup dalam ya deflasinya. Dan ini secara tahunan ya, meskipun masih angkanya 2,77% inflasi kita, tapi juga itu masih di rentang sasaran ya, 2,5 plus minus 1%. Kenapa agak tinggi? Karena inflasi harga barang di tahun sebelumnya, karena tahunan ini itu waktu cukup dalam, jadi ada namanya efek base effect lah. Nah, penyumbangnya adalah komoditas yang naik bulan ini adalah tomat, kemudian beras ada kenaikan, kemudian beras di level PHP ya medium itu juga ada sedikit kenaikan. Kemudian komoditas lain adalah ada kontrak rumah ya, kontrak rumah juga ada kenaikan. Nah, kemudian yang penyumbang deflasi itu cabai ini karena stok lumayan banyak, kemudian juga panen ya, ini harganya turun. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ya sebagaimana komitmen 8 kota kabupaten tempoh hari kita menyelenggarakan yang namanya komitmen bersama, dan itu ada kesepakatan paling mudah kegiatan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat adalah kegiatan mendorong pengembangan pangan lestari ya, pekarangan pangan lestari. Kita akan melatih beberapa kelompok-kelompok masyarakat, kemudian kita akan lombakan nanti pekarangan yang paling bagus lah yang akan kita berikan apresiasi. Ini kerjasama dengan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah kota. Harapannya ini menjadi salah satu inovasi juga terobosan meskipun kecil tapi berangkat dari masyarakat gitu ya, sehingga bisa dirasakan bagaimana masyarakat ikut secara sadar mengendalikan harga gitu. Kalau misalnya mereka bisa nanam cabai sendiri, sayuran sendiri di rumahnya, kan otomatis kan tekanan harga dari sisi rumah tangga kan berkurang. Nah, ini harapan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi perbankan kredit tumbuh ya, tumbuhnya berapa mas? Kredit tumbuhnya 8,5%. Ini kabar baik juga, tumbuh 8,5%, besarnya bagus sekali. Dan meskipun memang dari sisi dana pihak ketiganya sedikit menurun, nah, ini menjadi tantangan kita, penghimpunan dananya menurun tapi kreditnya meningkat. Nah, ini dengan rasio antara kredit terhadap dana pihak ketiga atau yang dihimpun itu sekitar 90%. Ini masih perlu kita dorong ya ulangnya. Nah, kemudian NPL juga rendah sekitar 2,32%. Nah, ini juga rendah. Nah, kemudian dari sisi baik tadi kalau menurut konvensional syariah juga saya kira tumbuh banyak ya Nah, kemudian dari sisi sistem bayaran, nah, perkembangan terkini pertumbuhan kris masih cukup dinamis dan lumayan ya. Angkanya kalau pertumbuhan kris itu dari sisi volume berapa persen tadi mas? 1 juta. 101% naiknya. Nah, angkanya nanti bisa kami sampaikan. Nilainya berapa? 5,7
5,7 juta volume ya. Volume itu ngetapnya. Kalau transaksinya berapa? 4,1 miliar. 4,1 miliar. Ya, 641 itu April. Kalau akumulatifnya? Akumulatif ya. 600 sekian miliar. Saya kira ini terus meningkat. Digitalisasi kita dorong ya. Dan kita tahu generasi muda, anak-anak muda itu juga sudah sangat terbiasa melakukan transaksi menggunakan digital, baik bank maupun. Nah, kalau pengedaran uang ini menjadi karakteristik wilayah kerja Bank Indonesia Muhammad Siantar itu, uang yang kita edarkan ke masyarakat itu cenderung banyak keluar ya, artinya Bank Indonesia banyak mengeluarkan uang, mengedarkan uang, dan itu kembali dalam bentuk uang tunai itu sedikit sekali ya. Artinya indikasinya ya, masyarakat banyak menggunakan transaksi tunainya itu di luar wilayah Pematang Siantar. Misalnya mendapatkan uang baru ya dari Bank Indonesia, uang layak edar ya, uang layak edar itu bisa uang baru maupun uang yang lama tapi masih layak edar. Itu dari bank di wilayah kerja Pematang Siantar, tapi berbelanjanya bisa jadi di luar wilayah, atau barangkali mereka yang simpan dalam bentuk fisik ya. Nah, ini kondisinya. Inflow berapa? Kita posisi bulan dari Januari sampai dengan bulan Mei 0,3 T itu inflow-nya, tapi outflow-nya sekitar 5,1 triliun uang yang kita keluarkan, kita edarkan ke masyarakat. Nah, ini tentu tugas Bank Indonesia ya untuk memastikan bahwa uang yang beredar itu adalah uang yang layak edar, uang yang baik, ya, uang yang ini kegiatan kita juga banyak untuk mendorong masyarakat untuk memperlakukan uang namanya cinta bangga rupiah dengan baik. Nah, selain itu satu sisi kita mendorong kesadaran untuk menggunakan uang secara bijak, ya, kemudian uangnya diperlakukan dengan baik, nggak mudah lusuh, dan mendorong digitalisasi supaya ini uangnya nggak semua menggunakan tunai. Ya. Kita mendorong digitalisasi menggunakan. Nah, itulah perkembangan ekonomi dan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, terima kasih kepada seluruh pihak, dan di posisi bulan ini saya kita optimis ya dengan adanya perkembangan yang akan event-event dan kegiatan yang akan kita lakukan, kita akan terus. Nah, untuk agenda Bank Indonesia dalam waktu dekat juga berkolaborasi dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, provinsi, itu akan menyelenggarakan mendukung ya, kami mendukung kegiatan geobike Caldera Aran dalam rangka untuk mendukung pencapaian Danau Toba menjadi geopark yang kartu hijau atau green card. Ini memang effortnya perlu bersama-sama, dan Bank Indonesia sangat senang sekali bisa diajak ya, untuk terlibat dalam mendorong Danau Toba menjadi memperoleh kartu hijau dari Indonesia. Demikian kawan-kawan, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Bincang Media ditutup dengan makan siang bersama, mempererat sinergi antara media dan Bank Indonesia dalam mendorong literasi ekonomi masyarakat. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kemas Edi Junaidi, Monelisa TV mengabarkan.